Selamat datang di acara gabut berfaedah di long weekend. Di hari pertama ini kita kedatangan tamu alumni mantan diabetes. Bangga banget terbilang tuh. Jadi gitu ya. Bersama kita hari ini ada Mbak Lira Angelina dari Sahabat Pensiun. Makasih ya Mbak sudah Sama-sama, aku yang makasih loh. Aku yang makasih. Iya, boleh nanti Mbak Lira cerita deh. Jadi kan dulu itu kayak gimana gitu kan, awal mulanya, ketahuannya, yang bikin, karena yang sulit itu tergeraknya. Jadi banyak itu kan betul. masih merasa baik-baik saja sampai puluhan tahun itu baik-baik aja, apalagi ada BPJS ya. Jadi dorongannya itu yang kadang nggak muncul di semuanya lah. Kasusku aja itu dorongannya harus kecelakaan dulu. Mbak Lira kemudian bahkan mungkin terkejut kali ya dengan apa yang bisa bahkan diri kita bisa lakukan tuh so amazing gitu ya. Jadi nanti kalau boleh sharing cerita dulu seberapa sih diabetesnya, hal-hal yang menggugah itu gimana gitu kan, triggernya apa. Nah kemudian ketika menjalani itu kan mesti ini ya, kok harus berubah banget, ini kan kayak itu ilmu baru yang belum pernah didengar sebelumnya, apa ini dangerous, apa bahaya, apa beneran bisa sembuh apa ora. Terus cerita deh. Aduh, sebelumnya aku terima kasih loh Coach. Aduh, terhormat banget nih aku sampai diundang ke sini itu benar-benar gitu ya. Karena aku merasa aku masih on progress gitu ya. Jadi sebenarnya belum pada tahap kesempurnaan yang seperti jadi target pribadi, tapi paling tidak berprogresnya itu ke arah yang sangat baik dan yang sangat nggak kuduga. Itu aja dulu gitu kan. Kadang itu kita kayak harus mencapai satu target terus itu berhenti, padahal yang namanya kita sehat itu lifetime journey gitu kan. Walaupun ini masih on progress, itu on progress walaupun belum perfect banget nih, tapi itu progress, tinggal diulangi. Sampai nanti Mbak Lira sudah mulai, nah ini kesempatan tulakan Mbak, gimana supaya teman-teman lain bisa mulai. Disclaimer dulu bahwa kalau pengalaman saya pribadi tidak ada journey yang sempurna. Yang ada kita jatuh bangun, tetapi jatuh bangun menuju kebaikan. Jadi kadang salah, tapi kita ini tahu ini salah, kita bangkit lagi nyari yang benar. Makanya ada coach Adit di sini gitu ya. Jadi kalau mulai hilang arah, biasanya saya tanya, Coach, ini aku harus ngapain gitu ya? Ini kayaknya arahnya saya salah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nanti ada di sini juga yang mungkin mau ikut programnya Coach Adi juga, kalau pengalaman saya pribadi, program ini bukan program yang cespleng, artinya begitu diikuti langsung segera, enggak. Tapi memang konsistensi dan resilience lah ya, kalau bahasa korporatnya mungkin resilience ya, kekuatan untuk terus bertahan jatuh bangunnya, ini yang menentukan keberhasilannya sih. Itu pengalaman saya ketika memutuskan untuk masuk ke program ini. Itu sebenarnya tidak sengaja. Jadi saya tuh tidak punya alarm badan yang menunjukkan bahwa saya ada di HbA1c yang cukup tinggi. Waktu itu HbA1c saya hampir 8 gitu ya. Dan itu ternyata masuk di kategori diabetes gitu ya. Nah, tahunnya pun tidak sengaja untuk mencari tahu, jadi lagi iseng aja waktu itu nganter orang tua saya, nganter mama saya untuk berobat, karena memang saya menyadari di keluarga saya ada genetika untuk ke arah diabetes, ya terutama dari ayah saya gitu ya.
Dan kalau dari ibu saya itu diabetes kayaknya mungkin karena sudah usia, jadi beliau itu diabetes mungkin karena memang onderdilnya saja yang sudah tidak support, karena usianya sudah 82 tahun. Jadi memang perkara kelemahan onderdil lah kira-kira gitu. Nah, waktu itu saya nganter ibu saya, papa saya udah almarhum, saya nganter ibu saya sambil nunggu dokter, kebetulan di diabetes center. Nah, itu saya iseng aja, cekin dong HbA1c saya gitu ya, tanpa pikiran apa-apa, karena badan juga tidak menunjukkan sesuatu yang tidak enak gitu loh. Nah, ternyata ketika keluar hasilnya, duar. Langit runtuh. Sama kita. Waduh, gitu kan. Waduh, ini saya butuh waktu. Jadi gini, sempat ketika hasil itu keluar, jujur saya sempat langsung daftar ke dokter ahli diabetes gitu ya. Langsung tuh saya daftar gitu. Karena kan sudah ada di diabetes center itu, jadi ya udah saya daftar gitu untuk konsul. Nah, kalau kita ke dokter, itu kan pasti sudah bisa dipastikan konsumsinya adalah obat. Tidak mungkin tidak lah kalau kita ke dokter. Nah, kebetulan saya ada di dokter yang memang alirannya bukan generik gitu loh. Jadi alirannya adalah obat-obat yang langsung paten gitu kan. Nah, saya kira alirannya bukan obat, ternyata obat paten. Bukan obat paten, bukan metformin yang itu, bukan gitu ya. Jadi obatnya paten gitu ya. Nah, karena di tengah kepanikan yang tiba-tiba itu, ya saya turutin gitu ya. Jadi saya beli gitu. Jadi jujur saya sempat mengkonsumsi obat itu dalam jangka waktu kira-kira 1 bulan. Nah, obatnya itu harganya kalau nggak salah ingat itu sekitar untuk sebulan itu sekitar 750.000 1 bulan ya. Untuk konsumsi 1 bulan. Kan itu tiap hari ya, 30 butir itu sekitar 750.000 gitu. Nah, itu pun kandungannya nggak cuma metformin, tapi metformin plus apalah, pokoknya plus lah gitu kan. Nah, sebulan. Nah, BPJS nggak cover pasti ya? Nggak cover. Oke. Nah, ya kan manusiawi ya, pada saat konsumsi obat itu saya berpikir, wah saya sudah beli yang mahal, ini harusnya paten dong, sepaten-patennya gitu kan. Ternyata ketika 1 bulan itu saya konsumsi dan saya rutin untuk cek gula darah sendiri, nggak seindah itu ceritanya ya. Ya memang sih nggak ada penurunan yang signifikan tuh, nggak ada. Gula darah pagi saya, GD puasa saya itu masih di 160-an sekian. GD pagi. Wow. Tinggi kan? 150, 160 di situ. Padahal saya sudah konsumsi obat pada saat itu. Nah, disitulah mungkin titik kesadaran saya. Jadi ada 2 titik kesadaran saya. Yang pertama adalah saya nggak mau denial bahwa berarti saya ada potensi untuk diabetes. Karena ini kan kayak sudah warning di saya kan. Karena saya ada di angka itu. Harusnya kalau memang saya nggak ada apa-apa kan nggak di angka itu gitu ya. Berarti yang pertama yang saya harus berdamai waktu itu adalah saya berdamai dengan diri saya sendiri bahwa iya, ternyata genetika itu turun ke saya. Kira-kira gitu kan, harus ada pihak yang di-blame ya Mas dalam kondisi yang manusiawi lah, itu sisi manusiawinya orang diabetes yang di situ kan harus ada yang intinya buat ngelegake lah, buat melegakan diri gitu. Ya saya menerima itu gitu ya, bahwa ini ada genetika yang turun ke saya, tapi saya juga bersyukur karena saya ada di warning di titik ini ya. Nah yang kedua nih kesadaran saya waktu itu adalah, Mas, saya nggak tahu dari mana tiba-tiba saya memutuskan gini, ini kayaknya badan saya masih bisa deh untuk tidak harus pakai obat. Itu keyakinan saya banget gitu ya. Itu saya tanamkan. Saya masih bisa untuk tidak pakai obat. Kenapa? Saya mencoba lihat ke kebiasaan saya, ternyata dalam polanya itu saya tidak terlalu suka nasi sebenarnya, Mas. Saya bukan pengkonsumsi nasi yang harus nasi terus gitu ya.
Tapi ketika saya lihat pola saya itu fans berat jajanan pasar itu. Oh, ya. Jadi tiap hari ya itu memang Telepon. bukan nasi ya. Oh iya. Sebutin Sama lah. kita. Sebutin Cucur, lah. klepon. Nah, gitu. Cucur, ketan gitu. Memang bukan nasi putih, bukan gitu. Tapi saya nggak bisa nolak kalau ada jajanan cucur, klepon, nogosari, kue putu, risol gitu tuh saya pukis. Aku kue favoritku. Nggak bisa nolak. Jadi saya menyadari sendiri gitu loh. Ini kayaknya gitu loh. Saya di situ. Karena kalau misalnya makan nasi, saya masih bisa nahan. Ya. Masih bisa. Bahkan mungkin lauknya aja gitu masih bisa. Tapi yang jadi berat di saya adalah jajanan seperti itu. Itu Mas. Dan saya menyadari itu jadi pola saya. Kenapa? Karena dalam 1 minggu itu paling tidak ada 1 kali 2 kali kue putu tuh harus saya makan. Putu. Hujan-hujan sore-sore apa? Bertahun-tahun ya Mbak kayak gitu ya? Yes. Saya kan dulu ngopi dan harus ada pisang goreng. Itu. Enak tenan itu. Pisang goreng itu harus ada gitu ya. Jadi yang kayak gitu tuh saya sadari. Nah, di 2 titik itulah kemudian saya memikir bahwa ini nggak bisa dilanjutin yang kayak gini. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Tapi saya nggak mau minum obat gitu aja kan. Nah, kebetulan, sahabat baik inilah muncul gitu kan di saya dan Mas Eko gitu ya. Mas Eko sebenarnya yang encourage pertama bilang bahwa coba aja kamu kontak-kontak Mas Adit deh sana deh nanya-nanya dulu gitu. Disitulah kita bertemu dan kalau saya masih ingat kita WA pertama itu di Agustus 2025. Wow. Juli akhir Agustus 2025 saya WA pertama ke Mas Adit, saya langsung ngomong, Mas saya gini. Terus waktu itu Mas Adit langsung, ya udah mau ikut programnya bisa komit nggak? Nah ini mungkin yang jadi penting juga ya, bahwa ketika kita mau lepas dari yang namanya obat untuk ke program ke Mas Adit ini, pertama kali yang kita harus jaga adalah komitmen kita. Kalau setengah-setengah, kalau saya sih mending nggak usah ikut dulu. Karena bakalan jadi capek dan efek yoyonya itu menurut saya akan lebih besar gitu loh. Jadi begitu saya ngontak itu memang saya sudah dengan kebulatan hati bahwa saya mau lepas dari obat, saya merasa saya bisa lepas dari obat dan saya merasa saya tahu yang menyebabkan saya ini apa itu saya tahu gitu loh. Jadi ya wes aku akhirnya ngontak Mas Adit sudah dengan kebulatan tekad dan dikasihlah itu journey dalam 1 bulan. Tapi kan aku nggak pernah cerita sama Mas Adit perjuanganku di belakang 1 bulan itu. Yang aku WA ke Mas Adit kan progresku, tapi psikologis aku di belakang gitu kan, aku tidak menceritakan itu gitu kan. Oh iya, satu lagi, sejak aku ikut program itu, aku punya catatan yang rapi tiap hari gula darah aku. Jadi teman-teman yang mau ikut programnya Mas Adit, mungkin cost yang harus disiapkan adalah pertama gitu ya, alat tes gula darah itu jadi cost yang fixed cost lah kira-kira, yang lumayan harus kita punya di sebulan awal ya, karena biasanya tes stick gula darah itu nggak habis-habis, karena ikut program ini sebulan bisa 4 stick tuh. 4 tabung. Iya, 4 tabung. Secara kan aku menyatatnya dengan rapi gitu ya tiap hari. Tapi jangan jadi stres lah, maksudnya jangan jadi stres karena itu gitu ya. Aku mungkin cerita sedikit di belakang layarnya ya, di program yang sebulan ya. Karena niat, kan seminggu pertama tuh Mas, minggu pertama kan aku adjust ya Mas. Seperti yang tadi di live itu dibilang seminggu awal kan masih karbo ya. Tapi aku sudah mulai nge-cut karbo tuh di seminggu awal ya.
Nah, itu memang ya dari kita yang memang pemakan karbo di seminggu awal tuh berat nih. Saya nggak ngomong apa ya namanya, nggak nutupi program ini enak, nggak. Saya bilang programnya nggak enak. Sorry ya, aku mau bilang sama diri nggak enak. Oke. Nanti tak cut. Jadi jangan percaya kalau nanti pas program dibilang sama Mas Adit harus gini, telan aja. Di faktanya itu program nggak enak. Gitu. Makanya saya bilang dari awal komitmen sama niatnya itu udah harus bener gitu loh. Karena nggak enak. Seminggu pertama Mas, kalau aku tahu tuh, satu rumah nih suamiku sama anakku itu udah mengkondisikan untuk memaklumi aku. Karena ternyata Mas, tanpa masuk gula itu kita kayak orang mabuk gitu loh Mas. Cranky itu enggak sih? Iya. Ya sakau. Sakau. Itu mesti uring-uringan, Bu. Kalau istilah sekarang senggol bacok itu bener Mas. Bener. Itu bener. Suami selamat tuh? Selamat minggir Mas. Apa? Minggir. Okay. Minggir. Karena aku pun kayak nggak sadar gitu loh Mas. Kayak keluar sendiri aja gitu loh. Bukan bermaksud begitu, tapi ya keluar dari situ. Itu seminggu pertama nggak ketemu karbo. Dan kebingungannya juga terasa. Gue mau makan apa nih? Kayak nanti gue, waduh nih kayaknya gue bakalan nggak kuat nih. Bakalan malah ambruk nih. Makan apa nih? Cari apa? Bahkan untuk mikir makan apa itu sudah stressful sendiri di seminggu pertama. Ingat kan yang aku tanya ke dirimu, terus dia bilang, Mas aku gini, ya udah Mbak tiduran aja, nonton Netflix gitu. Itu bener. Karena ya kayak di dalam itu seminggu pertama luar biasa gitu. Luar biasa. Jadi nanti yang nonton nih sahabatnya Mas Adit dan sahabat gitu. Pensiun itu nanti yang ini yang kita live bareng itu nggak enak. Nggak enak tapi ya nggak enak dulu deh. Tapi nanti kan kita cerita enaknya. Nah itu seminggu pertama. Masuk yang kedua, kalau nggak salah kedua tuh berapa jam ya Mas? 18-20 jam ya Mas? 16 minggu. 16 ya? 16. Jadi pas di minggu kedua itu aku sudah mulai berkurang tensinya. Tensi untuk tadi emosi. Cranky-nya sudah mulai berkurang, tapi masih belum bisa mengatur ritme badanku karena kan aku tetap olahraga. Aku tetap jalan pagi, waktu itu tetap jalan pagi, tetap segala macam dengan kondisi lagi penyesuaian. Nah itu tetap aku ngajar, aku kebetulan ngajar kan dan harus berdiri kadang-kadang 4 jam harus berdiri gitu ya. Nah itu yang jadi berat adalah menemukan keseimbangan versi aku sendiri gitu di itu. Karena yang Mas Adit sampaikan tuh menurutku waktu aku konsultasi itu adalah basicnya, tapi bagaimana menyesuaikan itu balik ke badan masing-masing ya, tanpa menghilangkan tanpa menghilangkan esensi bahwa di minggu kedua itu kita harus mengkarbo. Nah itu yang sulitnya di situ, dapat keseimbangan gitu loh. Contohnya kayak iya, karena kan badanku beda sama badannya Mas Adit. Aku mungkin nggak sekuat dirimu, tapi kan ada pakem yang aku harus dapatkan yang baik, tapi versi aku, tapi tetap ikut arahannya coach. Nah ini yang aku harus dapatkan sebenarnya di situ. Nah itu di minggu yang kedua. Jadi aku tetap jalan pagi, tapi mungkin awal-awal aku nggak memaksakan dengan ritme yang sebelumnya. Jalan pagi iya, cuma waktunya aku kurangin gitu ya, dan aku nggak maksa gitu. Nah, ternyata di minggu kedua GD aku itu sudah mulai turun, walaupun mungkin belum signifikan. Yang tadinya 160, ini sudah bisa 140-an sekian gitu loh, 100. Itu GD pagi ya, tapi masih tinggi ya, masih tinggi. Nah dari situ aku lebih semangat, oh ternyata bisa nih gitu, walaupun belum ideal gitu. Nah kan tapi harus masuk minggu ketiga nih Mas, di 24 jam. Berapa jam ya minggu ketiga? 24 jam ya. Nah 24 jam.
Jujur aku waktu 24 jam itu kalau Mas ingat aku sempat WA juga gitu ya. Mas, aku lihat kondisi badanku, aku belum tahu 24 jamku nih kuat enggak, tapi 20 jam aku akan jabani. Kenapa? Aku pernah curhat sama dirimu ya. Aku kan harus banyak makan protein. Sementara perjuangannya aku yang pertama, aku tuh baru suka telur karena program ini, Mas. Oh, wow. Bisa ya? Wah, itu Saya tuh nggak suka insight telur. menarik itu. Sebelumnya nggak suka. Wah, kok Nggak isu suka suka dia? telur. Aku akali, Mas. Nah, Oh, makanya aku bilang aku ada cheatingnya sedikit. oh, Cuma oke. cheating ini itu aku rasa perlu aku lakukan untuk mendapatkan tujuan besarku. Cheatingku apa Hmm. jal, Mas? Apa? Telur itu tak kasih apa QP itu loh, Mas. Itu kan ada good. QP itu kan Anu, saus. QP dressing, saus dressing itu dressing salad. awal. Karena aku masih Tuh. belum punya Kelpi sanggup mikir original kalau toh? bukan Mas waktu itu aku makan QP Anu, yang yang itu. wijen. Iya, karena Oh aku harus ya. Oke, oke. ngakali badanku ini masuk Ya, dulu. Kalau enggak ada oke, yang oke. masuk gitu. Tapi Oke, aku oke, sudah oke, punya oke. pikiran, aku Hmm. harus lepas nih dari ini, gitu loh. Tapi untuk membiasakan aku di sini dulu. Itu aku pakai itu. Jadi aku makan itu, telur aku makan dan aku kan bukan pemakan daging banyak ya. Hmm. Jadi waktu disuruh makan ayam, dada ayam segitu, itu siksaan luar biasa. Siksaan karena aku nggak suka gitu loh, nggak Hmm. suka daging. Akhirnya aku lagi-lagi ya, aku coba bohongin gitu loh. Gimana caranya daging ini masuk. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang punya Hmm. kasus sama aku, memang program ini tidak hanya menuntut konsistensi, tapi juga menuntut kreativitas, terutama untuk orang-orang yang picky eater Anu, kayak aku gitu loh. yes. Picky eater kayak aku. Nah, Oke. ini. Jadi tadi ya aku ngomong tidak dari sisi enaknya dulu, tapi bagaimana itu perjuangannya dulu supaya dapat gambaran ya gitu. Oke. Nah, Oke. di situ aku dapat keseimbangannya, Mas. Ternyata aku tahu aku harus makan telurnya seperti apa. Hmm. Kebetulan ada tetangga aku itu yang beternak ayam, Mas. Dan dia telurnya itu fresh. Ternyata Oh, kalau aku makan telur fresh, Mas, itu aku senang. Karena apa? Karena telur fresh itu ternyata nggak amis. oh iya. Baru tahu aku. Iya, Jadi beda dengan yang di amis. supermarket. Beda. Oh gitu. Aku makan telur fresh yang kebetulan nih dimudahkan tetanggaku tuh peternak Wow. sendiri gitu loh. Jadi aku beli Wow. telur fresh Nice, nice, itu. nice. Ya, nah itu yang terjadi Mas gitu kan. Nah bonus tracknya untuk tiap pencapaian aku adalah 1 gelas americano. Itu yang menyebabkan aku hidup. Kok bisa ya Lah, hal sederhana itu menjadi luar biasa? Kan ya, americano apa yo istimewanya yo apa biasanya air putih nek minum wah, petak hitam langsung luar biasa gitu. wah, Oh iso. wah. Karena kan aku selama ini aren Mas. Oh iya. Kan turun jadinya. Kan biasanya aren pakai Bukan, susu. Saiki ini mung americano. americano dan aku Hmm. membiasakan itu sebagai bonus pencapaian aku. Jadi sampai Oh, sekarang penutup hariku tiap hari itu harus ada americano supaya aku senang, wow. aku bahagia untuk hidupku gitu Oke, loh. oke. Merayakan hidup lah Ah, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya aku belum bisa 24 jam dan aku iya, minta iya. waktu itu kalau Mas ingat aku minta minta diskon dari dirimu. Nah, ini mungkin teman-teman yang nanti melihat rekaman videonya mungkin apa namanya boleh boleh dicontoh tapi boleh juga tidak. Kalau yang bisa langsung komit silahkan, tapi kalau aku balik lagi aku tuh sangat mengikuti coach tapi balik lagi aku mengukur badan aku tanpa menghilangkan komitmennya. Waktu itu aku izin ke coach Adit untuk bilang, "Coach, aku kalau langsung 48, aku kayaknya tanya badanku nih enggak, tapi aku mau komit 20 jam." Waktu itu jawabanmu adalah bisa, tapi akan panjang. Mbak kuat enggak kalau lebih dari 1 bulan? Aku bilang aku kuat.
Oke. Jadi setelah itu, sejak minggu ketiga Agustus sampai dengan Agustus, September, Oktober, November, Desember awal, aku menerapkan pola intermittent fasting 20-22 jam. Enggak pakai 24 jam, 48 jam, enggak, terus terang coach. Enggak. Oke. Saya nggak tahu reaksinya apa gitu. Saya nggak tahu ini benar atau salah, saya nggak tahu. Tapi yang kembali ke saya bahwa saya akan konsisten itu. Dan memang saya konsisten itu. Dan itu ringan, maksudnya itu doable, bisa untuk diulangi setiap hari, bisa. Tidak berat, artinya bisa. Dengan kesibukan ya kan, harus jam berapa ngajar, makan bisa. Terakhir kapan, tenaganya bisa. Tetap dapat gitu ya. Bisa. Itu maksudku apa? Itu formula yang energinya kadang kan kalau makannya kapan, pas kita butuh buat energi udah tenaganya habis. Tapi kalau kita makan habis itu dipakai kan tenaganya masih banyak. Nah, makanya wah, coba saya pengen tahu kisah finishnya. Terus. Kisah finishnya ya Mas. Ya, di bulan November itu saya cek gula darah lengkap, terus HOMA IR dan lain-lain gitu ya. HOMA udah cek? HOMA sudah cek. Wah, kan coach yang suruh. Oh iya ya, kan coach yang suruh aku cek HOMA IR. Aku kok lupa HOMA IR ku itu sebentar. Aku cek HOMA IR itu 4 bulan setelah program. Karena tadi mulainya Agustus ya? Agustus, September, Oktober, November aku cek coach. November. Oh iya. Oke, 4 bulan. 4 bulan. Dalam 4 bulan itu HbA1c ku 6,1 gitu ya, tepat-tepatnya, dan HOMA IR ku 1,5. Wow. Dengan HOMA IR 1,5. Nah, akhirnya gula puasanya berapa? Ini aku mau cerita. Yang ternyata bandel dan butuh konsistensi lebih panjang di aku adalah gula darah puasa. Karena gula darah puasaku itu masih berkisar antara 100 sampai dengan 108. Loh, bisa menyentuh 100? Bisa. Dari piro tadi 160? Ya. 160, 140 sampai 100. Sekarang 108. Bahkan Mbak, itu tuh sebuah kemewahan. Kalau tadi lihat. Oh gitu. Tadi kalau lihat gambar grafikku yang sebelumnya itu banyak itu yang kayak merasa stagnan. Aduh, aku kok di 130, 150 stagnan. Maksudnya ya udah segitu, merasa itu ya aku semene wae. Itu banyak yang merasa kayak susah gitu sampai menyentuh 100, bahkan di bawah 100. Iki Mbak Lira udah tinggal dikit lagi Mbak. Itu bisa nanti di bawah 100. Dan aku rasa memang perjuangannya menjadi lifestyle itu menurunkan di bawah 100 untuk versi aku ya. Itu perjuangannya yang panjang. Perjuangan panjang. Ini kan udah 4 bulan lagi nih. Ya. Masih stabil di bulan puasa di situ? Stabil. Oke. Aku belum cek yang terakhir ya, HbA1c ku aku belum cek ya, tapi pola hidupku tidak berubah. Oke, sip. Nah, satu lagi ternyata yang membuat aku juga mungkin selain jalan pagi, aku kan berat badan otomatis turun ya. Nah, bukan karena aku mau nurunin sebenarnya, tapi dengan pola aku tuh berat badan memang turun, dan itu turunnya aku sampai 10 kilo. 10 kilo. 4 bulan itu? Iya. Wow. Itu banyak impian juga loh buat banyak itu yang gitu ya? Ibu muda gitu ya? Itu pengen itu banyak banget itu pasti udah body goals banget itu ya sekarang ya. Gitu. Nah ya dibilang, tapi ya karena memang nggak itu tujuannya ya, orang bilang body goals tuh menjadi tidak dipikirkan. Kalau coach ingat, aku justru sama coach tuh aku konsul waktu itu nanya, coach ini kok aku merosot terus ya coach? Aku ikut arahanmu untuk sekarang waktunya nge-gym Mbak. Nah akhirnya aku tambahkan itu. Jadi awal-awal aku nggak nge-gym-nge-gyman, nggak lah, udah jalan pagi aja. Nah setelah 4 bulan itu baru ternyata aku membutuhkan maintenance yang lebih, yang atas saran coach Adit, angkat beban Mbak. Gitu ya.
naikkan. Itu aku ikuti dan ya sampai sekarang sih jadi pola hidup. Satu lagi, aku jadi bersahabat banget sama yang namanya protein baik. Jadi apapun yang aku mau makan tiap hari, yang wajib aku makan pertama kali adalah proteinnya. Jadi aku sekarang tiap hari itu punya simpenan putih telur di kulkas yang anytime aku masak, aku kukus, sehingga tiap hari aku bekal, Mas. Bekal putih telur sama alpukat, baru deh aku makan yang lain. Oh ya, aku sudah mulai intake juga untuk karbo, tapi karbo baik. Nah, aku ubi ungu yang aku kukus, tapi urutan makannya adalah selalu aku akan hantam protein dulu banyak-banyak, masuk ke aku sama almond, alpukat kalau ini, baru deh nanti selang waktu aku masukin ke karbonya adalah ubi ungu. Dan satu lagi, nasi padang aku makan, tapi nasinya aku paling kalau kepengen, kalau enggak aku lauknya makan. Lauk padang aku makan. Pokoknya karbo sehat, mau bentuknya itu nasi, mau nasi merah, mau kentang, bahkan buah. Karbo sehat ya, real food, itu sehat. Nah, yang bermasalah adalah ketika metabolisme kita belum sembuh, itu jadi mematikan. Ya, tapi kalau metabolismenya sudah sehat, itu dimakan dalam kadar yang sesuai dengan otot. Nah ini, kenapa penting untuk meningkatkan massa otot? Itu akan menentukan kapasitas metabolisme karbo. Jadi masalah tadi kalau kita udah ngecek belum gula habis makan di posisi sekarang, habis makan karbo udah pernah ngecek belum? Sudah. Bagaimana hasilnya? Rata-rata setelah makan, 2 jam setelah makan, gula darahnya adalah di angka 125 sampai 130. Nggak pernah. Itu makan karbo? Iya. Wih, sudah sembuh, itu normal. Gula 2 jam di bawah harusnya 100, berapa ya? Jam, udah di bawah, gula 2 jam di bawah 140. Itu orang normal, tidak diabetes. Dari gula 2 jam loh. Iya. Dan itulah yang akan menjadi pembahasan di hari ketiga. Judulnya Metabolic Flexibility. Itu tujuan kita adalah seperti itu. Bukan berarti kita diet selamanya, nggak makan nasi. Nggak, itu tujuannya kita memulihkan dulu fungsi. Ya kan? Fungsinya dipulihkan. Nah, fungsi dipulihkan itu artinya makan gula dikonversi jadi energi sehat, gitu kan? Tapi misi kita berikutnya itu adalah meningkatkan kapasitas metabolisme. Yang namanya kapasitas metabolisme itulah akan menentukan toleransi makan karbo. Tadi kalau diingat tadi berapa banyak makan ubi, berapa banyak makan nasi, kalau nanti sudah ototnya meningkat, demikian juga semakin meningkat ke volume karbo yang bisa dimakan. Nggak perlu khawatir nek makan, bahkan sampai harus ada ikut pesta makan golongan tepung, itu iso. Enggak, nanti gula 2 jamnya nggak akan kelihatan, masih di bawah 140. Kenapa? Karena gulanya diserap sama otot yang tadi gitu, Mbak. Jadi bisa dibilang berarti kapan Mbak Lira menyadari bahwa gula 2 jam di bawah 140? Apakah di bulan ke-4, apa di bulan ke-8, atau di mana? Berarti bulan 4 ke-5. November, Desember, Januari. Nah, Januari udah tercapai. Oke. Januari, Februari lah sekitar 6 itu. 6 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan. Akhirnya, jadi itu informasi pentingnya di situ. Itulah semua peserta coaching itu ujungnya itu selalu untuk menilai kita tuh udah makin sehat belum. Itu namanya uji karbo. Nah, ada yang di 30 hari dicek, ada yang di 60 hari dicek. Makan aja, makan karbo. Dan itu juga ada itu di konten saya itu. Selesai 30 hari, ini peserta dari Aceh, Mas Arif, kalau
ikut menyimak nanti. Ini kisahmu, Mas. Itu selesai 30 hari kondangan, ya makan karbo, nasi. Habis itu langsung gula 2 jamnya sudah normal di bawah 140. Wah, bahagia banget. Iya, Jadi malah Mbak Lira dengan ritme, artinya kan secara metodologinya sudah diikuti. Kemudian apalagi tadi berani ngecek gula itu yang akan menunjukkan kita itu udah on track atau enggak gitu. Dan oke, ketahuan di bulan ke-6 sudah berhasil gitu. Dan iya, di bulan itu ke-6 alat ukur yang murah, dan termasuknya nanti kalau masih butuh keyakinan sudah bisa dipastikan itu nanti HOMA IR akan turun lagi di bawah 1. Itu sudah bisa dipastikan karena gula 2 jamnya sudah normal. Oh, Ini terima kasih banget sama-sama, Mas. berbagi di sini. Memang oke, hikmahnya adalah dalam arti tadi mengawalinya berat, nggak enak, kan kondisi masing-masing kita itu macam-macam lah. Ternyata jajanan pasar itu ya memang menyenangkan, lihat warna-warni gitu, terus tinggal ambil. Nah, gitu. Semoga ini juga jadinya bisa menguatkan teman-teman netizen ya untuk tetap konsistennya. Berarti kan pesannya itu kan ya konsistennya ya, Mbak ya. Satu konsisten, dua formula tadi kan, temukan komit, formula untuk kita, ya kan, komit formula kita. Problem prinsipnya adalah ketika berselang-seling, pokoknya tubuh kita itu punya kemampuan yang fleksibel, mau menggunakan sumber energi apa justru harus dipakai. Ketika tidak dipakai, malah tubuh kita itu kehilangan kemampuannya. Ya sama seperti sudah tua, lansia, ya kan, jangan jalan, eyang, ibu, udah istirahat aja, itu malah makin menyusut, ototnya makin hilang. Nggak dipakai, itu hilang. Demikian juga orang yang keto, bertahun-tahun, dia kehilangan kemampuan metabolisme karbo. Makanya disitulah nanti materi di hari ketiga itu akan justru yang harus kita arahkan itu menciptakan fleksibilitas metabolik. Nah, keduanya kita, dan itu dengan kemampuan bergonta-ganti, itulah malah awet panjangnya di situ. Kesehatan itu adalah karena kita mampu fleksibel menggunakan bolak-balik. Jadi semoga ini juga bermanfaat ini buat teman-teman sahabat pensiun. Barangkali Mbak Lira ada pesan-pesan ini buat teman-teman sahabat pensiun. Masuk masa pensiun itu yang penting adalah modal utama kita adalah sehat, karena kita kepingin berguna lebih panjang, bahagia lebih panjang, menikmati hidup lebih panjang di usia yang memang mungkin sudah tidak lagi harus berkarya di kantor, tapi kita masih bisa berkarya di tempat lain, dan kuncinya yang pertama adalah sehat. Kalau sakit ya mau gimana gitu kan. Jadi nah itulah kenapa uang ya penting, cuma uang buat apa kalau nggak sehat gitu ya. Sehat dulu gitu kan. Sehat dulu itu kalau udah usia 50 ini. Sehat dulu gitu ya untuk kita bisa lakukan yang lain-lain gitu ya. Aduh, terima kasih loh Mas Adit. Aku senang banget. Terima kasih ya. Sama, aku juga. Ajak di sini gitu ya. Pokoknya ekspresi tulus apa adanya tanpa skrip kan. Nggak ada pesan sponsor dariku. Nggak ada. Gue ngomong aja udah ini apa adanya begini gitu ya. Dan satu lagi mungkin yang perlu adalah ikut program dari Coach Adit ini sangat bagus, sangat berguna, dan nantinya kalau aku pribadi Coach Adit ini menjadi pendamping kita, tetapi kita juga harus menemukan akhirnya harus bisa pinter sendiri ya Coach ya, untuk diri kita sendiri. Dasarnya dari Coach Adit, tapi aku senangnya Coach Adit menjadikan kita pinter untuk memanage badan kita sendiri nantinya ke depan. Itu yang aku suka banget gitu. Dan sampai sekarang aku masih memanage itu, Mas. Guru yang berhasil itu muridnya bisa lebih pinter. Iya, betul. Cocok lah. Betul, cocok. Sama-sama. Sampai ketemu di Jogja.